Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? Fine. Luna, how are you today? Luna, how are you today? I'm fine. You are okay? Okay. Tasya, how are you today? I'm fine. You fine? And how about you, Nia? I'm fine. Okay, everybody fine today? Right? Okay. Hari ini yang udah bisa masuk berapa? Lengkap semuanya? Ya. Koneksinya baik? Lancar? Oke, lancar. Sebelum kita mulai aktivitas pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa bersama-sama. Jadi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Kalian udah siap untuk pelajaran hari ini? Siap. Semangat. Semangat. Jangan lemes. Oke. Pada pagi hari ini, topik kita adalah tentang recount text. Recount text. Kira-kira ada yang paham atau yang tahu gimana recount text itu? Tasya? Udah punya gambaran atau paham atau tidak tentang recount text? Belum? Ya. Ada yang paham tentang recount text? Luna belum? Oke. Kalau belum, Bapak akan kasih sedikit gambar supaya kalian nanti ada sedikit gambaran tentang recount text. Oke. Bisa melihat tampilan ini? Ya. Luna, tolong dibaca apa yang ada di layar. Yang ini? Ya, apa bacanya itu? When I was child. Tasya, kira-kira bacanya ini apa? Bisa dilihat share screen-nya? Tolong dibaca kalau bisa melihat. Simple past tense. Yang di bawah, kalau yang di atasnya? When I was child. Atau artinya ketika saya masih kecil. Oke, gambar kedua. Tolong dilihat. Ini kira-kira who is this or who is he? What do you think about these pictures? Okay, so the next picture. Whose picture is this according to you? Udah ada gambaran antara gambar pertama sama kedua tadi? Menurut kalian ini gambar lama atau gambar baru? Gambar lama. Kalau kalian lihat jenis fotonya, ini gambar lama atau gambar baru? Gambar lama. Gambar lama. Dua tokoh ini benar-benar tokoh yang sangat fenomenal beberapa tahun ini. Okay, for the next pictures, look at these pictures. Look at this picture. Whose picture? Tasya, whose picture? Tasya, whose picture? Joko Widodo. Kalian yang lain perhatikan antara gambar di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Itu kira-kira perbandingan apa itu? Antara masa lalu dan masa sekarang. Balik lagi ke judulnya tadi, When I Was Child, ketika saya kecil. Nah, ini waktu Bapak Joko Widodo masih kecil dan saat ini. Jadi perbedaannya seperti itu. For the next picture, what about this? Whose picture?
Prabowo. Nah, ini yang dibandingkan apa? Dari dua foto ini apa yang dibandingkan? Waktu masih kecil. Waktu masih kecil dan apa namanya? Dan apa namanya saat dewasa gitu. Nah, oke lanjut. Jadi recount teks itu adalah teks yang menceritakan atau sesuatu yang terjadi di masa lalu. Nah, kalian udah punya gambaran belum? Udah. Nah, teks yang terjadi di masa lalu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, menentukan tujuan komunikatif tentang kegiatan yang dilakukan di masa lampau, masa lalu. Yang kedua, menentukan konteks penggunaan waktu antara ungkapan tentang kegiatan yang dilakukan pada masa lampau. Ingat, kuncinya adalah masa lampau. Ya, dan seterusnya. Sekarang kita langsung ke sesi pembahasan simple past tense. Function. Tolong dibaca fungsinya, Tasya. To tell, explain about activity I have made in the past. To tell or explain about activities that happened in the past. Jadi, segala sesuatu yang terjadi in the past atau di masa lalu itu kita menggunakan simple past tense. For example, I was cute when I was in kindergarten. Saya sangat imut ketika saya di TK atau masih TK. Masih TK, kalau sekarang nggak tahu ya, imut atau tidaknya. I was cute when I was in kindergarten. Contoh kedua, I studied English last night. Ingat keterangan waktunya last night atau malam kemarin. I studied, saya belajar bahasa Inggris kemarin malam. Dari sini tolong dianalisa dulu bentuk kalimatnya. Yang contoh pertama ini, yang ada kursor garis-garis pakai kursor ini, dia ini, nah yang di blok ini adalah kalimat nominal. Luna, apa yang disebut dengan kalimat nominal? Kalimat yang apa? Yang tidak mengandung? Yang tidak mengandung. Apa? Yang tidak mengandung apa? Kata apa, Nia? Kalimat nominal adalah? Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak mempunyai kata kerja. Nah, lawannya kalimat nominal adalah kalimat tidak mempunyai kata kerja. Ya, lawannya. Lawan dari kalimat nominal adalah verbal. Kalimat verbal. Jadi yang di atas ini adalah yang di blok ini adalah salah satu contoh dari kalimat nominal. Sementara yang di bawah ini adalah kalimat verbal yang mengandung kata kerja. Study, studied itu berarti berupa kegiatan, makanya dia termasuk kata kerja. Next slide. Oke, simple past tense. Jadi ini formnya atau patternnya seperti ini. Di kalimat nominal, subjek plus to be past. To be past itu ada dua, was and were. Terus kemudian object atau adjective noun. Itu yang bentuk positif. And then for the negative form is subject, to be past plus not plus object. And for interrogative, to be past plus subject and object and question mark. Ini yang untuk kalimat nominal, jadi menggunakan to be. Bagaimana dengan kalimat verbalnya? Nih, subjek, past tense. Atau mungkin kita biasa menggunakan kata kerja bentuk bentuk kedua. Untuk past tense menggunakan bentuk kedua. Jadi formnya atau bentuknya yang positif, subjek, past tense atau verb to plus object. Bisa ditambahkan dengan adverb atau kata keterangan. Untuk yang negatif, subjek, did not, infinitif itu atau verb one. Infinitif itu verb one, ditambah dengan objek. Kalau past tense itu kata kerja bentuk past tense kata kerja bentuk kedua. Kalau infinitif bentuk infinitif pertama.
Bagaimana? Nah, sekarang bentuk yang interrogatif atau tanya. Did plus subject plus infinitive plus object. Paham? Paham. Dianalisa dulu bentuk kalimatnya ini atau rumusnya. Sekarang kita, begini dah, saya kasih contoh dulu ini. Bisa lihat ini enggak? Bentar. Kelihatan? Di sini ada rumusnya kan, simple past tense yang berupa verbal sentence atau kalimat verbalnya. Nah sekarang, bentar contohnya. Saya taruh di sini dah. Oke. Kalian bisa baca ini? Bisa? Apa bunyinya? Apa? Tolong dibaca Luna. Tolong dibaca, bukan kalimat verbal atau nominal. Yang mana? Itu tulisan itu yang di layar itu apa bilangnya? Yang barusan diketik itu. Yang rumusnya? Tidak kelihatan ya? Ini saya ketik I go to Mataram. Nggak ada tapi. Udah ada Pak. Nggak ada. Iya. Stop. Saya ulang lagi coba. Ini kelihatan enggak? Ya. Apa bilangnya? Ayo Mataram. Go to Mataram. Oke. Menurut kalian kalimat ini termasuk kalimat past tense atau bukan? Kenapa mengatakan ini bukan kalimat past tense? Karena tidak menggunakan kata kerja kedua. Bentuk kedua. Kalau harusnya gimana? Jadi ulang, Pak. Harusnya gimana? Kan I go to Mataram itu bukan termasuk kalimat simple past tense. Yang kalau past tense harusnya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, kedua dari go adalah it start with W and then I went. Okay, right. I went to Mataram. Kalian bisa menambahkan di sini keterangan waktunya atau adverb of time-nya, for example, yesterday. Yesterday. Kemarin. Saya pergi ke Mataram kemarin. Kalau ini 2 days ago. Apa artinya 2 days ago? 2 days ago. Dua hari yang lalu, right? Good. Your internet connection is unstable. What about this?